Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yiska Manuputi. Saya berasal dari kelas keperawatan D. Di saat ini saya akan mempresentasikan tugas ilmu dasar keperawatan dengan dosen pengampu Ibu Grace Wakano Escape MCAP. Di saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Apa itu anatomi fisiologi sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Sistem endokrin terbagi menjadi beberapa kelenjar endokrin yang jika dalam satu kesatuan disebut dengan sistem endokrin. Jadi, sistem endokrin merupakan gabungan dari beberapa kelenjar endokrin. Fungsi kelenjar endokrin yang pertama, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kedua, menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh organ-organ tertentu. Yang ketiga, mengatur oksidasi. Yang keempat, metabolisme. Yang kelima, meningkatkan penyerapan atau absorpsi glukosa pada usus halus. Di dalam tubuh manusia terdapat 6 kelenjar endokrin yang masing-masing berperan dalam menghasilkan hormon-hormon tertentu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kelenjar-kelenjar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelenjar hipofisis atau yang disebut pituitari. Hipofisis dikenal sebagai master of gland karena kemampuan hipofisis dalam mempengaruhi atau mengontrol aktivitas kelenjar endokrin lain dengan menghasilkan bermacam-macam hormon untuk mengatur kegiatan kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar hipofisis ini dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan letaknya. Yang pertama, kelenjar hipofisis anterior yang menghasilkan beberapa macam hormon antara lain. Yang pertama, hormon somatotropin yang berfungsi merangsang metabolisme protein dan lemak serta merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Yang kedua, hormon tirotropin yang berfungsi merangsang pertumbuhan dan perkembangan dari kelenjar gondok atau kelenjar tiroid dan juga untuk merangsang sekresi tiroksin. Yang ketiga, hormon adenokortikotropin yang berfungsi mengontrol perkembangan dan pertumbuhan aktivitas kulit, ginjal, dan merangsang kelenjar adrenal untuk memproduksi hormon glukortikoid. Yang keempat, hormon laktogenik yang berfungsi memelihara korpus luteum sehingga dapat menghasilkan progesteron dan air susu ibu. Yang kelima, hormon gonadotropin yang berfungsi merangsang pematangan folikel dalam ovarium, menghasilkan hormon estrogen dan menghasilkan progesteron pada wanita. Pada pria, hormon ini berfungsi untuk merangsang terjadinya spermatogenesis serta merangsang sel-sel interstital testis untuk menghasilkan hormon androgen dan testosterone. Yang kedua, kelenjar hipofis tengah. Kelenjar hipofis tengah hanya memproduksi satu hormon yang disebut dengan melanocyte stimulating hormone. Hormon ini bertanggung jawab terhadap pewarnaan pada kulit manusia. Semakin banyak melanosit yang diproduksi, maka semakin hitam kulit seseorang. Yang kedua, kelenjar hipofis belakang. Kelenjar hipofis bagian belakang menghasilkan 2 macam hormon, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hormon vasopressin yang berfungsi untuk mempengaruhi proses reabsorpsi urin pada tubulus distal ginjal guna mencegah terlalu banyak urin yang keluar. Yang kedua, hormon oksitosin yang berfungsi untuk merangsang otot polos yang terdapat di uterus. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di bagian pada leher atau bagian pada kerongkongan tepat di bawah kartilago krikoid antara fascia coli media dan fascia prevertebralis. Kelenjar tiroid terbagi menjadi 2, yaitu hormon tiroksin dan hormon triodontiroin.
Yang ketiga, kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di setiap sisi dari kelenjar tiroid dan berjumlah 4 buah yang tersusun secara berpasangan. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon parahormon yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah dan juga mengatur metabolisme fosfor. Kelenjar paratiroid tumbuh di dalam endoderm, menempel pada bagian anterior dan posterior. Kedua lobus kelenjar tiroid yang berjumlah 4 buah terdiri dari sheath cells dan occipital cells. Yang keempat, kelenjar anak ginjal. Kelenjar adrenal terletak di kutub atas kedua ginjal. Kelenjar suprarenal atau kelenjar anak ginjal menempel pada ginjal. Terdiri dari dua lapis, yaitu bagian korteks dan medula. Korteks adrenal mensintesa 3 hormon, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mineralokortikoid mengatur keseimbangan elektrolit dengan meningkatkan retensi natrium dan ekskresi kalium. Yang kedua, glukokortikoid yang berfungsi dalam metabolisme glukosa yang meningkatkan kadar glukosa darah, metabolisme cairan dan elektrolit, inflamasi dan imunitas terhadap stresor. Yang ketiga, androgen atau hormon seks. Kelebihan pelepasan androgen mengakibatkan virilisme atau penampilan sifat laki-laki secara fisik dan mental pada wanita. Dan kelebihan pelepasan estrogen mengakibatkan ginekomastia dan retensi natrium dan air. Yang kelima, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak di retroperitoneal rongga abdomen atas dan terbentang horizontal dari cincin duodenal ke lien. Panjangnya sekitar 10-20 cm dan lebar 2,5-5 cm. Kelenjar ini terletak di dalam rongga peritoneal atau rongga perut manusia dan terdiri dari sel alfa dan sel beta. Masing-masing sel ini menghasilkan hormon tersendiri, yaitu pertama sel alfa yang menghasilkan hormon glukagon yang berperan dalam produksi glukosa dalam darah. Yang kedua, sel beta yang menghasilkan hormon insulin yang berperan dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah. Yang keenam, kelenjar gonad. Kelenjar gonad terbentuk pada minggu-minggu pertama gestasi dan tampak jelas pada minggu pertama. Keaktifan kelenjar gonad terjadi pada masa pubertas dengan meningkatnya sekresi gonadotropin. Kelenjar ini disebut juga dengan kelenjar reproduksi karena produknya yang berhubungan dengan alat reproduksi manusia. Kelenjar ini terletak di bagian alat reproduksi pria dan wanita. Jika pada pria terdapat di testis dan wanita terdapat di ovarium. Testis terdiri dari 2 buah dalam skrotum. Testis mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai organ endokrin dan reproduksi. Sebagai organ endokrin, testis menghasilkan hormon testosteron dan estradiol di bawah pengaruh LH. Efek testosteron pada fetus merangsang diferensiasi dan perkembangan genital ke arah pria. Pada masa pubertas akan merangsang perkembangan tanda-tanda seks sekunder seperti perkembangan bentuk tubuh, distribusi rambut tumbuh, pembesar laring, penebalan pita suara, pertumbuhan dan perkembangan alat genitalia. Ovarium berfungsi sebagai organ endokrin dan reproduksi. Sebagai organ endokrin, ovarium menghasilkan sel telur atau ovum, yang setiap bulannya pada masa ovulasi siap dibuahi sperma. Estrogen dan progesteron akan mempengaruhi perkembangan seks sekunder, menyiapkan endometrium untuk menerima hasil konsepsi serta mempertahankan laktasi. Beberapa macam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini antara lain sebagai berikut. Beberapa macam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hormon estrogen yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi sekunder wanita seperti perkembangan payudara, perkembangan pinggul, dan lain-lain. Yang kedua, hormon progesteron yang berfungsi dalam perkembangan dan pertumbuhan alat reproduksi primer wanita seperti perkembangan uterus dan lain-lain.
Yang ketiga, hormon androgen yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan primer pada pria seperti pembentukan sperma. Yang keempat, hormon testosteron berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan sekunder pria seperti perubahan suara, pertumbuhan jakun, dan lain-lain. Apa saja penyakit pada sistem hormon? Mari kita telusuri. Penyakit pada sistem hormon antara lain sebagai berikut. Dalam menjalankan fungsinya, kelenjar endokrin juga akan mengalami peningkatan ataupun penurunan dalam memproduksi hormon-hormon tubuh. Hal ini juga yang akan menyebabkan penyakit-penyakit pada manusia. Beberapa penyakit pada sistem hormon antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyakit Addison. Terjadi karena berkurangnya reproduksi dari hormon glukokortikoid. Hal ini bisa disebabkan oleh kelenjar adrenal yang terinfeksi atau bisa juga karena proses imun. Yang kedua, sindrom Cushing. Disebabkan karena produksi yang berlebihan dari hormon glukokortikoid. Yang ketiga, sindrom adrenogenital terjadi karena kurangnya produksi hormon glukokortikoid akibat kekurangan enzim pembentuk glukokortikoid pada kelenjar adrenal. Yang keempat, diabetes mellitus. Terjadi karena kadar glukosa dalam darah yang meningkat. Hal ini disebabkan karena produksi glukosa oleh sel alfa yang meningkat atau penurunan produksi insulin yang berkurang, sehingga tidak dapat menstabilkan kelebihan glukosa dalam darah. Yang kelima, hipotiroid. Terjadi akibat kekurangan hormon tiroid. Hal ini dapat menyebabkan keratinisme atau tubuh menjadi pendek karena pertumbuhan tulang dan otot yang terlambat. Kekurangan hormon ini dapat diperbaiki dengan mengkonsumsi garam yodium yang sesuai. Yang keenam, hipertiroid. Terjadi karena hormon tiroid diproduksi secara berlebihan sehingga dapat menyebabkan penyakit Graves, yaitu penyakit yang memiliki gejala seperti pembengkakan kelenjar tiroid, pembesaran bola mata, dan lain-lain. Demikianlah presentasi saya tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Sekian dan terima kasih.